bahas rohnya saja. Apakah roh di dalam diri Yesus ini sama dengan rohnya Bapa di surga atau berbeda? Silakan. Ya sama lah Pak. Roh Sama. Allah itu Oke. sendiri. Sama ya. Ya. Ada berapakah roh Tuhan? Silakan. Roh Tuhan satu Pak. Satu. Waktu Yesus ada di bumi itu roh siapa? Ya roh Allah. Roh Tuhan. Terus ada roh Tuhan nggak di surga? Ada. Ada berapa itu roh? Dua. Bukan satu. Roh kok dua. Oke, satu di surga, satu di bumi. Ada berapa roh? Roh Tuhan. Ya, ada satu Pak. Yang mana yang roh Tuhan? Yang di bumi apa yang di surga? Dua-duanya roh Tuhan. Berarti dua roh Tuhan. Dua-duanya tadi dia bilang nih. Anda secara tidak sadar sebenarnya masih punya akal sedikit untuk difungsikan. Dengan pertanyaan kayak gini, secara tidak sadar, di luar nalar kesadaran Anda mengakui dua-duanya Tuhan. Gitu loh. Sekarang begini Pak. Bapak jangan memakai keterbatasan manusianya untuk... Tidak bang, keterbatasan ini fakta dan nyata. Yesus pernah ada di bumi bang. Bukan begini Pak. Sekarang saya mengatakan seperti ini, Pak. Ada 1 juta orang, ya. Ada 1 Ini juta nggak berbicara orang, berbicara Tuhan ini. Enggak. Begini Pak. Nah, gua balikin nanti analogimu nih. Oh, begini. Ada 1 juta orang di dunia ini, ya. Mereka berdoa kepada Allah di waktu yang sama dan mereka minta untuk Tuhan bisa mengerti mereka di tempat mereka. Ya nggak ada masalah. Sekarang begini. Nggak ada. Iya, gantian bicara. Gantian bicara ya. Kalau hanya ada dengerin dulu ya. Kalau Bapak itu salah. Kan begini Pak. Oh, Bapak tadi maksudnya Bapak itu salah. Yesus ada di rohnya Tuhan ada di dunia. Terus yang ada di surga itu berarti rohnya itu 2. Begitu. Oke, sekarang Jadi misalkan gantian Pak, jangan kepanjangan lah. Jelasin dulu. Saya udah ngerti. Yang tadi. Bapak menjelaskan semakin melebar. Saya itu udah poin loh. Menanggapi yang tadi 10 juta orang, apakah Tuhan jadi 10 juta? Iya makanya saya jawab dulu itu analogi Anda. Iya. Iya, Anda diam dulu, saya lagi yang ngomong boleh? Oke, sekarang rohnya Tuhan ada di dunia, apakah surga kosong? Tidak. Iya, oke. Iya makanya saya ngomong dulu. Kenapa Anda ngomong terus? Berarti bukan Tuhan lagi, Pak. Itu manusia mungkin. Jadi rohnya ada di sini, di sana kosong. Oke. Tuhan. Kenapa Anda ngomong terus, bro? Kenapa nggak mau gantian? Ya, sekarang Bapak bicara. Ya gitu dong. Saya kalau ngomong tuh the point gitu loh ya. Oke. Langsung pembuktian saja. Tuhan itu satu. Ya. Nah, Ya. diam dulu. Orang berdoa kepada Tuhan yang satu itu. Oke, seluruh umat manusia berdoa kepada Tuhan yang satu itu. Selesai itu, gampang penjelasannya. Enggak perlu Tuhan itu masuk ke dalam diri manusia semuanya. Tapi Tuhan itu satu tempat manusia berdoa, meminta doa kepada Tuhan itu. Yang problem sekarang adalah ada Tuhan, ada roh Tuhan turun ke bumi, masuk ke dalam diri Yesus. Ada juga roh Tuhan yang ada di surga. Artinya adalah ada dua roh. Ada dua roh Tuhan. Satu roh Tuhan ada di surga, satu roh Tuhan ada di dalam diri Yesus. Pertanyaan sekarang, yang manakah roh Tuhan yang sebenarnya? A yang ada di surga, B yang ada di dalam diri Yesus. Silakan. Oke, sebelum dijawab Pak, izin moderator Romo minta permintaan dan ada moderator Ki? Ya, saya kasih naik. Ya. Oke, Romo silakan naik. Bang Sekarang saya ulang pertanyaannya ya sebelum lupa ya. Manakah kalau roh Tuhan itu cuma satu, ada roh Tuhan di surga, ada roh Tuhan di dalam diri Yesus. Yang manakah roh Tuhan yang sebenarnya? Roh Tuhan yang ada di surga, roh Tuhan yang ada dalam diri Yesus. Silakan. Yang sebenarnya, roh Tuhan yang ada di surga, roh Tuhan yang ada dalam diri Yesus. Apa ini? Sebenarnya. Ada apa ini? Aduh berisik Romo. Saya di mute nggak bisa. Ya silakan bro dijawab. Jaringannya Romo. Oh. Ya silakan. Udah dengar nggak pertanyaan saya? Saya ulang ya. Ya. Boleh saya ulang ya. Slow kita.
Oke. Fisiknya Yesus bukan Tuhan. Rohnya Yesus yang Tuhan. Yesus ada di muka bumi waktu itu. 33 tahun Yesus bercampur antara bukan Tuhan dan Tuhan. Rohnya yang masuk kategori Trinitas. Itu roh Tuhan. Ada juga roh Tuhan yang ada di surga. Sama-sama roh Tuhan. Anda tadi mengatakan cuman satu roh Tuhan. Pertanyaan saya adalah, yang manakah roh Tuhan yang sebenarnya? A. Roh Tuhan waktu Yesus ada di bumi. B. Roh Tuhan yang ada di surga. Silakan. Dua-duanya adalah Tuhan, Pak. Berarti dua Tuhan. Selesai, udah dijawab. Kenapa nggak jujur dari tadi? Karena Bapak memisahkan. Karena Bapak Loh, yang memisahkan siapa? ya sama roh Tuhan yang di sini Bapak. Loh, kok saya yang memisahkan? Gimana sih? Anda yang ngomong kok. Yang enggak. Sekarang sekasih analogi. Oke. Sekasih analogi begini ya. Nggak usah analogi, Bang. Kepanjangan analogimu. Tinggal jawab saja. Bukan analogi. Di dalam Al-Quran itu ada Nabi Muhammad berbicara sama Tuhan. Nggak usah pindah ke analogi, ini Yesus sama Tuhanmu itu loh. Bapak percaya itu berbicara sama siapa itu? Itu Apa sih ini memperlebar masalah? Kenapa diperlebar, bro? Jangan diperlebar lah. Bapak pakai pikirannya Bapak itu saya tanya, saya balik. Kenapa lu menyerang personal gua? Bicara sama pohon itu apakah itu? Kenapa lu bawa-bawa pohon? Enggak, itu analogi. Yang dibahas sekarang adalah Yesus. Faktanya Yesus ini pernah ada di muka bumi selama 33 tahun. Anda yang menginformasikan kepada kami bahwa fisiknya itu bukan Tuhan, rohnya Yesus adalah Tuhan. Anda yang berpendapat itu. Sedangkan ada juga roh Tuhan di surga. Anda juga yang berpendapat seperti itu. Anda juga yang berpendapat bahwa hanya ada satu roh Tuhan. Ada satu roh Tuhan. Yang mana ke roh Tuhan yang asli? Anda sendiri yang tadi berstatement roh Tuhan ada dalam diri Yesus waktu di bumi. Makanya ditanya balik, mana ke roh Tuhan yang asli kalau cuma satu? A, yang di surga. B, yang ada di dalam diri Yesus waktu ada di bumi. Silakan dijawab. Jangan melebar coy diskusi sama gua. Anda yang membagi, terus Anda yang menuduh gua. Enak aja lu main nuduh-nuduh. Dibuka mute-nya, Pak. Takut nggak ketahuan loh nanti. Dibuka mute-nya, Pak. Dia yang membagi, menuduh ke gua. Jangan nuduh-nuduh lah, bro. Ini statement lu, pendapat lu, saya balikin. Diskusi itu kayak gitu. Jangan nuduh orang, terus jangan menjelaskan melebar. Perlu kejujuran dan perlu to the point. Usahakanlah jujur, usahakanlah tidak melebar kemana-mana. Santai aja kita diskusi. Saya ini begini karena Anda yang berpendapat. Saya ingin bikin Anda itu bahagia dalam berpendapat. Jadi kalau Anda berpendapat, terus ditanya balik, mestinya Anda iyain dong. Siapa yang memulai, dia yang mengakhiri. Siapa yang berdalil, dia yang membuktikan. Nggak usah neko-neko gitu loh. Nyebrang-nyebrang lagi ke Islam. Kita nggak membahas Islam loh ini. Inilah teman-teman kalau Kristen diskusi selalu melebar, nggak mau to the point. Kadang-kadang akalnya berfungsi dua-duanya Tuhan. Ya udah, kalau dua Tuhan selesai. Ya, begitulah. Nggak mau Bang jujur. Andi. Izin ganti akun dulu Bang Andi, saya turun baru kelar sholat Isya, sorry. Baru Naik lagi ya, Tad. Iya, pakai akun satu itu udah permintaan akun. Apa? Yang mana saya itu? Yang satu udah minta. Ada permintaan 02. Oh, 02. Ya, tunggu saya kasih naik. Saya turun ini. Oh, ini. Mana ini? Waduh. Ya. Gimana ini kok Oke, diam? sorry. Udah. Lu tes. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry tadi baru kelar dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BSD soalnya. Oke. Ya itulah teman-teman. Di sini tuh untuk tujuan teman-teman edukasi. Silakan Anda mengimani itu, tapi minimal kita memberi informasi sesuai dengan keimanan, keilmuan kita masing-masing.
Makanya saya dari awal sudah selalu ngomong dengan Bang Handi, dengan Pak Lopo dan teman-teman para API ya, khususnya apologet Islam Indonesia itu menginformasikan kalau memang Anda punya kemampuan silahkan naik. Artinya kalau dari tadi kita sudah mendengarkan yang subhanallah ya, artinya itulah keimanan kalian sebagai orang-orang Kristiani. Ya silahkan Anda mengimani siapapun, itu hak kalian, tapi ya silahkan Anda mengimani dabling siapa Romo dabling mulu dabling ya. Bling terus ini. Romo dabling mulu Romo. Biasanya masuk komalin ini yang dabling biasanya itu rata-rata. Oke. Jadi gini, yang mengganggu pikiran kita Bang Kung, karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Tidak kasih waktu sama kita bicara. Terus Kan dari tadi sudah ngomong Bang Sezo dengan Bang Handi. Omongin gimana? Tidak kasih waktu sama kita. Saya baru ngomong, saya dari tadi nggak ngomong, malah Abang Ko sama Bang Handi ngomong. Saya baru ngomong kali ini. Ya, tolong abang saya jelaskan dulu tentang ketuhanannya. Apa yang mau dijelaskan? Justru yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Bukan mengganggu kalian. Kenapa? Kalian itu tiap hari itu harus diskusi itu harus Apa? Sekarang begini Pak, kita bukan saling mengganggu tidak. Ya, begini Pak, tadi kan saya sempat menjawab Bapak tadi. Bapaknya kan tanya pertanyaannya, roh Tuhan yang ada dalam diri Yesus sama roh Tuhan yang ada di surga, mana yang benar-benar Tuhan gitu. Loh, Anda kan sudah jawab tadi Pak Seso, dua-duanya kan. Berarti Tuhan Anda dua, kan gitu kan. Ya dua-duanya dua-duanya roh Tuhan bukan berarti ada rohnya Tuhan nggak ada dua. Loh, Satu Pak. gimana sih udah ngomong dua-duanya kok bukan dua? Mana ini orang ini? Apa ngomong yang nggak ada di Ustaz Hanafi, dia ngomong dua-duanya Tuhan, terus dia bilang bukan Justru dua Tuhan. saya dengar, makanya ini kita mau klarifikasi. Silahkan Anda imani cara konsep yang Anda sudah yakini. Lalu kami akan menginformasikan keimanan di Islam seperti apa. Itu nanti setelah Anda turun di Komal ini, jadikan renungan buat kalian semua. Kita di sini bukan pengen cari pembenaran diri, kita lagi cari kebenaran abangku. Di sini kita lagi cari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau Anda sudah mengimani anak manusia Tuhan, monggo silahkan. Anda mau menuhankan, binatang jadi Tuhan, monggo silahkan. Bahkan Anda mau mengimani matahari, bulan, bintang, bahkan pohon Anda sembah, silahkan. Bahkan Anda menyembah kancing baju Anda sendiri, silahkan. Di sini Komal untuk edukasi, namanya inspirasi kehidupan. Itu loh. Ya dari tadi kita mau ngomong tapi katanya kalian mau, saya silahkan. Anda mau menjelaskan apa tentang masalah konsep Anda? Monggo, saya silahkan. Justru saya mau masuk, mau menerangkan ke teman-teman yang lagi nonton di bawah biar ada ilmu yang diambil, gitu loh. Nah, saya bilang dari awal, yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu masalahnya. Allah yang maha agung, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha besar. Ketika ditanya, wahai Hanafi, wahai Handi, wahai Arif, wahai Inspirasi, wahai Bang Blender, wahai Bang Palopo yang Muslim, Romo, terangkan kepada saya, kalau Allah memang Tuhanmu, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhanmu, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhanmu, seperti apa rupanya? Kami Muslim menjawab dengan bahasa kami yang kami dididik secara pondok pesantren dengan ilmu, baik dia harus masuk secara akal maupun dalil. Kami akan menerangkan, wahai abangku, saudaraku,
masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Itulah yang tadi saya bilang yang mengganggu pikiran kalian karena kalian selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Tuhan roh ciptaan Tuhan. Gitu loh. Tuhan ada di surga, surga sama Tuhan berarti kalau ada tempat berarti posisinya di mana? Besaran surganya dong sama Tuhannya. Katanya Tuhan maha besar, tapi kenapa Tuhan itu bertempat? Kan itu masalahnya. Makanya silahkan Anda mau memperjuangkan keimanan Anda, ayo diskusi. Caranya saya tidak mau menyalahkan, monggo silahkan. Gitu loh, itu keimanan kalian. Tapi Mbok ya kita mikirnya adalah gini loh, ayo apa yang bisa kita ambil edukasi. Saya Muslim menerangkan tentang keimanan kita. Anda yang Kristen terangkan tentang keimanan Anda. Begitu caranya. Ya lanjut Bang Glenn. Itu loh. Silahkan kalau mau dilanjut Bang Handi. Saya sambil nyimak nih. Udah mulai stay kita. Lanjut. Ya. Jadi sebenarnya ini yang membagi Tuhan itu Anda. Kenapa? Karena makhluk hidup yang pernah ada di muka bumi ini yang nama Yesus, Anda anggap adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri, adalah rohnya. Anda yang mengalami kesulitan. Jadi kalau Anda sudah konsisten bahwa waktu Yesus ada di bumi, rohnya adalah Tuhan, roh Bapa itu sendiri, artinya Anda yang membagi Tuhan. Anda memasukkan roh Tuhan Anda itu yang ada di surga, memasukkan ke dalam diri Yesus. Sehingga kesulitannya ada sama Anda gitu loh. Mana aja bisa Tuhan. Ntar dulu Pak Rudi, sabar dulu ya. Punya etika dikit, beradab ya. Nanti Anda tanggapi sesudah ini. Bang Blader mana? Ya ini Oten ini kalau nggak ada adabnya. Jadi untuk itu teman-teman Kristen, lebih baik jujur. Mengatakan ya Tuhanmu 2, 3 silakan. Kami nggak akan pernah mengintervensi iman Anda, tapi penjelasan Anda itu harus jujur gitu loh. Jadi ada Tuhan Bapa di surga, ada Tuhan Anak di bumi, ada Tuhan Roh Kudus juga, ada 3 gitu loh. Itu kira-kira ya, jadi yang membagi Anda sendiri, yang kesulitan menjelaskan Anda sendiri. Tetapi karena Anda mengalami kesulitan, Anda membalikkan, kamilah yang membagi. Ini namanya kurang waras dalam berpendapat. Anda yang kesulitan Anda lemparkan kepada kami. Itu nggak baik diskusi seperti itu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Bang Palopo, sabar. Lanjut. Kalau emang nggak ada sabarnya tuh Pak Lupo tuh. Disapa dulu ini tamunya yang di bawahnya. The Flash, selamat malam. The Flash ini nggak bicara dari Ya, The tadi. Flash, silakan The Flash. Malam teman-teman. Malam, Bang. Salam Bang Rudi. Siapa itu? Yang Kristen. Shalom. Ya, shalom. Ya. Lanjut. Jadi The Flash, topiknya gini The Flash. Ya apa? Ya. Udah paham tadi ya, Yesus itu pernah ada di bumi. Menurut Anda, Yesus itu bagian daripada Trinitas ya? Betul. Oke. Baik. Apakah badannya, fisiknya Yesus juga termasuk Trinitas? Semuanya. Semuanya. Berarti berbeda pendapat dengan yang tadi. Iya. Oke. Jadi semua di dalam diri Yesus itu adalah bagian dari Trinitas, bagian daripada Tuhan, betul? Iya, semuanya. Ya, kalau boleh disimpulkan, jasmani dan rohani Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Yesus Oke, kan baik. Tuhan yang menjadi manusia. Baik. Jadi ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di surga, betul? Ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di surga. Betul? Apa salah? Kenapa? Ya. Yesus di bumi itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi manusia. Ya, setelah dia menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan atau tidak? Ketika dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Ya tetap. Tuhan, ya Walaupun udah. di dalam kemanusiaannya dia tetap Tuhan. Tetap Tuhan. Artinya ada Ya. Tuhan di bumi 33 tahun, ada juga Tuhan di surga, betul?
Iya memang kenapa? Iya, ada Bapa di surga. Iya, iya. Ada Bapa di surga, ada anak di bumi. Iya, Kenapa? pertanyaannya adalah ada berapa itu Tuhan? Ada satu hakikatnya. Yang mana satu yang Tuhan? Yang di bumi atau yang di surga? Yang di bumi juga yang di surga. Rudi diam dulu, Rudi, kalau Rudi. Kan udah dikasih tahu. Rudi diam dulu, saya ngomong sama The Place loh, bukan sama Anda loh. Sabar Bang. Saya ulang ya, Pak The Place ya. Kita udah percaya Nanti Yesus Tuhan nggak bisa jadi sebagai apa-apa. juru selamat, sudah kita pegang erat itu. Pak Rudi, kalau Anda masih arogan saya turunkan ya. Gantian. Di sini room beradab ini. The Place. Kalau ada Ya. Tuhan di bumi, ada Tuhan di surga, ada berapa? Ada saya hajar kamu. saya ambil tindakan. Pak The Tindakan Place. apa? Bisa turunkan lah dia, karena nanti memancing emosi lah, nggak bagus saya diskusi kayak gitu. Oke lah, tapi biarin aja lah di atas. Nggak enak didengar bro, kan mencerminkan Kristen kok masa kurang ajar, kan nggak bagus. Nggak kurang ajar lah begitu kok dibilang kurang ajar. Nggak beradab itu, orang lagi ngomong berdua dia selip-selip. Itu namanya nggak punya etika. Artinya apa? Kurang diberi pelajaran sama orang tuanya. Enggak lah. Gitu. Saya aja yang dari tadi belum ngomong kok, dia main nyaut-nyaut aja. Lanjut. Jadi sekarang bro, kalau ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di surga, ada berapa itu Tuhan bro? Tuhan kan tak terbatas ruang dan waktu. Saya nggak nanya Bersama. tempatnya. Loh, ya kita kembali kepada hakikat Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa, dia nggak terikat ruang dan waktu. Ada di surga, ada di bumi. Jadi Tuhan yang ada di bumi, dengerin kalau gitu saya ikuti Anda, bikin nyaman ya. Jadi Tuhan yang ada di bumi, Tuhan yang ada di surga, itu juga. Ya itulah Tuhan. Oh itulah. Yang mana yang sebenarnya? Yang di bumi apa yang di surga? Dua-duanya Tuhan. Ah, dua Tuhan, dua-duanya udah dijawab, selesai. Loh, Kenapa nggak ngomong Tuhan dari yang tadi satu, kalau Pak. dua-duanya? Tuhan yang satu di dalam kemahakuasaannya. Kok Nggak satu? terbatas ruang dan waktu. Tadi Anda bilang dua-duanya loh. Loh iya, yang Ya di, berarti yang dua. di Yesus yang di bumi itu adalah Tuhan sebagai anak Allah, sedangkan Bapa yang di surga itu adalah Tuhan juga. Berarti ada dua-dua Tuhan, Tuhan juga kan? Kenapa? Berarti ada dua Tuhan. Ada satu. Yang mana ya kalau yang satu? Yang di bumi apa yang di surga? Dalam tiga pribadi. Ya udah saya serahin ke Bang Romo. Romo deh silakan mau. Jadi Sekarang apa gini, yang teman-teman. apa yang ditanyakan oleh Bang Handi Nggak, itu? aku tadi tertarik Ini. dengan perkataan Bang Muhammad, bentar Bang Romo. Aku tertarik Ya, nanti- dengan perkataan nantilah. Bang Romo. Gini loh, Selesaiin dulu ini bro, selesaiin dulu ini, Nggak, selesaiin gini, dulu. Ini enggak, aku tertarik dengan Nggak usah, perkataan Pak kenapa nggak mau Muhammad. tertarik membahas Tuhan Anda? Selesaiin dulu ini, dua atau satu nih, selesaiin dulu. Sudah tadi, enggak, aku mau bahas sebentar tentang apa yang dikatakan. Jangan tadi pindahin Muhammad topik, ini. saya moderatorin loh ini. Jadi kesimpulannya dulu Ya, Tuhan Anda ya udahlah dua Bang, apa kalau, satu? kalau tidak apa dua arah ya udahlah, mungkin aku turun aja. Enggak, ini sudah poin dulu, simpulkan dulu baru Anda boleh pindah Sudah. topik deh. Nanti kalau nggak bisa dua arah nanti ya udah aku turun Boleh, aja ya Bang ya. Makasih boleh. host. Nggak apa-apa Boleh, kali dia mau boleh. ngetes kali. Kayaknya